Selamat pagi anak-anak sekalian, Sotihotu Namo Buddhaya. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Sang Wiratnya. Anak-anak sekalian, jumpa lagi dalam pelajaran pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan menyambung pertemuan kita minggu lalu. Ya, sekarang kita masuk ke bagian C, pemimpin yang damai. Nah, namun sebelum kita masuk ke materi, tak lupa saya selalu sampaikan agar kalian semua dapat mentaati protokol kesehatan, selalu mencuci tangan di air mengalir dengan menggunakan sabun, memakai masker apabila kalian harus keluar rumah, dan menjaga jarak. Nah, anak-anakku sekalian, kita akan masuk materi pembelajaran tentang pemimpin yang damai. Di sini ada dua poin. Yang pertama adalah kepemimpinan Buddha, dan yang kedua kepemimpinan Raja Asoka. Anak-anak sekalian, pemimpin yang damai sangat didambakan bawahannya. Pemimpin yang damai dilandasi hati yang bersih dan bebas dari 3 penyakit batin. Apa saja 3 penyakit batin itu? 3 penyakit batin itu diantaranya adalah keserakahan atau loba, kebencian atau dosa, dan kebodohan atau moha. Buddha bebas dari keserakahan, kebencian maupun kebodohan. Nah, oleh karena itu Buddha tidak pernah salah dalam memimpin. Dimanapun Buddha berada selalu membawa damai. Kata-kata yang disampaikan oleh Buddha selalu membawa perdamaian dan kesejukan bagi pendengarnya. Ajaran yang digunakan oleh Buddha untuk memimpin sangatlah indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, maupun indah pada akhirnya. Dalam Dhammapada 183, Buddha mengajarkan tentang kedamaian, yaitu janganlah membalas kebencian dengan kebencian, balaslah kebencian dengan cinta kasih. Sehubungan dengan hal tersebut, Buddha mengajarkan syarat menjadi pemimpin yang baik dan damai. Dalam kitab Jataka 80, Buddha mengajarkan ada 10 syarat menjadi seorang pemimpin atau dasa raja dhamma. Ya. Di antaranya adalah yang pertama, murah hati atau dana, yaitu bersedia mengorbankan hartanya demi kepentingan yang dipimpinnya. Kemudian bermoral atau sila, yaitu memiliki sikap yang baik dalam pikiran, ucapan, maupun dalam perbuatan. Kemudian yang ketiga, rela berkorban, yaitu rela mengorbankan kesenangan atau kepentingan pribadi demi kepentingan banyak orang. Selanjutnya yang keempat, tulus hati dan bersih, yaitu memiliki kejujuran, ketulusan sikap maupun pikiran. Selanjutnya yang kelima adalah ramah, sopan, dan santun, yaitu memiliki sikap ramah, simpatik, dan menjaga sopan santun melalui pikiran, ucapan, maupun perbuatan. Kemudian sederhana, yaitu membiasakan diri dalam hidup sederhana dan tidak berlebihan.
dalam kebutuhan hidup. Yang ketujuh adalah tidak berniat jahat, bermusuhan dan membenci, yaitu memiliki sifat pemaaf dan bersahabat, menjauhi niat jahat dan permusuhan. Selanjutnya, tanpa kekerasan, yaitu tidak menyakiti hati orang lain, memelihara sikap kekeluargaan, senang pada perdamaian, menjauhi sikap kekerasan dan penghancuran hidup. Selanjutnya, sabar dan rendah hati, yaitu memiliki kesabaran pada saat mengalami halangan atau kesulitan, memiliki kerendahan hati pada saat menghadapi hinaan maupun celaan. Yang terakhir adalah tidak menimbulkan pertentangan, yaitu tidak menentang dan menghalangi kehendak mereka yang dipimpinnya. Anak-anakku sekalian, selanjutnya kita masuk ke pemimpin yang kedua, yaitu Raja Asoka. Selain kepemimpinan Buddha yang membuat damai, ada raja dunia yang amat terkenal dalam kepemimpinannya, yaitu Raja Asoka. Awalnya ia dikenal sebagai raja bengis dan sangat kejam ya, karena penuh dengan keserakahan. Ia bahkan membunuh puluhan ribu musuh, termasuk saudara-saudaranya juga banyak yang dibunuh oleh Raja Asoka tersebut. Namun sifat beliau berbalik 180 derajat setelah mengenal ajaran Buddha, di mana Raja Asoka kemudian memimpin rakyatnya dengan penuh cinta kasih, bijaksana, adil, dan banyak berkorban untuk rakyatnya. Ajaran kepemimpinannya yang damai tertuang dalam prasasti Batu Kalingga nomor 22. Kepemimpinan Raja Asoka itu terbukti membuat bangsanya menjadi damai dan sejahtera. Suatu bangsa akan menjadi damai dan sejahtera jika terjalin kokohnya persatuan dan kesatuan. Nah, di dalam Mahaparinibbana Sutta, Buddha juga telah menjelaskan tentang 7 syarat kesejahteraan suatu bangsa, ya, yang dapat membuat damai bangsa tersebut apabila para pemimpinnya melaksanakan 7 syarat kesejahteraan suatu bangsa itu. Yang pertama adalah sering mengadakan pertemuan dan permusyawaratan. Yang kedua, selalu berusaha mencapai kata mufakat di dalam permusyawaratan tersebut. Kemudian yang ketiga, menjunjung tinggi konstitusi. Yang keempat, menghormati pemimpin. Yang kelima, menghormati kedudukan wanita. Yang keenam, ini kurang satu ya, yang keenam itu adalah kewajiban beragama. Dan yang ketujuh, melindungi para pemimpin atau orang suci. Nah, apabila seorang pemimpin mampu melaksanakan 7 hal ini, maka dapat diyakini, dapat dipastikan bahwasanya masyarakat yang dipimpinnya akan lebih sejahtera. Nah, anak-anakku sekalian, kiranya itu materi kita pada kesempatan hari ini. Selanjutnya untuk tugas sudah Bapak siapkan di Google Classroom. Nanti silakan kalian cek, silakan kalian tengok, kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya. Biasakan mengerjakan, mengumpul tugas tepat waktu sehingga tidak ada banyak tugas yang menumpuk oleh kalian.
Anak-anak sekalian, demikian pembelajaran kita kali ini, semoga dapat membawa manfaat bagi kita semua. Akhir kata, Sotihotun Namo Buddhaya.